Baik teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan yang keempat ini, yaitu tentang syariah. Yang mana di sana ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama tentang konsep syariah dan maqasid al-syariah, yang kedua hukum Islam sebagai pedoman hidup, dan yang ketiga relevansi syariah dan konteks kontemporer. Baik, kita mulai untuk dari yang pertama dulu, yaitu tentang konsep syariah dan juga maqasid syariah. Jadi syariah itu adalah hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat Islam. Sedangkan maqasid al-syariah adalah tujuan dan maksud utama dari syariah tersebut, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dan untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum Islam sebagai pedoman hidup, yang mana hukum Islam itu memberikan pedoman yang lengkap untuk berperilaku dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hubungan sosial. Sedangkan syariah itu membantu umat Islam untuk menjalani hidup secara adil, bermoral, dan sesuai dengan prinsip agama. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang relevansi syariah dengan konteks kontemporer, yang mana di dalam dunia modern syariah tetap penting sebagai pedoman yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Dan syariah juga dapat diterapkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum untuk membantu umat Islam menghadapi tantangan masa kini. Jadi ya teman-teman, pemahaman tentang syariat dan tujuan utamanya itu membantu kita menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam dengan bijak dan relevan di era sekarang. Pada kesimpulannya, syariah itu merupakan aturan hukum dalam Islam yang mengatur kehidupan umat dengan tujuan melindungi hal-hal yang penting seperti agama, keselamatan, akal yang sehat, keturunan, dan juga harta benda. Syariat juga berfungsi sebagai pedoman agar umat Islam itu bisa hidup dengan cara yang benar dan beretika. Sekalipun terjadi perubahan zaman, syariat tetap penting dan dapat disesuaikan untuk membantu umat Islam mengatasi masalah-masalah di era sekarang. Baik, untuk pembahasan yang keempat ini saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.